Bismillah, sahabat pemirsa, menua atau menjadi tua merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari. Artinya seseorang menjadi tua ini merupakan suatu proses alamiah yang berarti setiap orang akan mengalami beberapa fase dalam kehidupannya, mulai dari fase anak-anak, dewasa, dan hingga menjadi tua. Seseorang dikatakan lanjut usia atau lansia apabila usianya sudah di atas 60 tahun. Pada kelompok ini termasuk kelompok rentan gizi. Meskipun tidak berhubungan dengan pertumbuhan berat badannya, namun secara fisiologis sudah terjadi evolusi dan degenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuhnya. Meskipun secara alamiah sudah terjadi penurunan fungsi organ pada lansia, ini bukan berarti bahwa lansia itu sudah pasti akan terkena penyakit, tetapi tetap bisa sehat dan produktif. Kalau tidak, inilah yang akan menjadi masalah baik pada fisiknya, mentalnya, ekonomi, sosial, dan juga psikologis. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas yang pertama, perubahan biologis apa yang terjadi pada lansia dan apa implikasinya terhadap status gizinya. Yang kedua, bagaimana mengatur gizi yang seimbang pada lansia. Proses perubahan biologis pada lansia meliputi massa otot, penginderaan, gigi gerigi, saluran pencernaan, kapasitas ginjal, kemampuan motorik, dan juga fungsi otak. Pada masa otot diketahui mulai usia 30 tahun terjadi pengurangannya 1-2% per tahun. Sebaliknya masa lemak yaitu jaringan adipos meningkat 0,5-1,5% per tahun. Sehingga apabila jumlah cairan tubuh berkurang, maka akan terlihat kerutan pada kulit, keriput di wajah, dan terlihat kurus. Untuk penginderaan, terjadi gangguan penginderaan mulai pengecapan, penciuman, pendengaran, penglihatan, dan perabaan. Menurunnya fungsi-fungsi tersebut berpengaruh terhadap nafsu makan pada lansia. Penyakit mata seperti katarak pada lanjut usia juga sering dikaitkan dengan kekurangan vitamin A, C, dan asam folat. Gigi gerigi menjadi tidak lengkap. Akibatnya kemampuan mengunyah makanan juga terganggu, asupan makanan berkurang, dan akhirnya berat badan juga turun. Di saluran pencernaan, cairan saluran cerna, enzim-enzim pencernaan, kemampuan penyerapan zat-zat gizi terutama lemak dan kalsium, sekresi air liur, asam lambung, dan nafsu makan berkurang. Menurunnya sekresi air ludah mengurangi kemampuan mengunyah dan menelan makanan, dan bisa terjadi anemia akibat penyerapan vitamin B12 yang juga berkurang di lambung. Selanjutnya, gerakan usus yang menurun menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti perut kembung, nyeri perut, dan susah buang air besar atau sembelit. Hal ini juga dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan dan terjadinya wasir atau ambeien. Terkait dengan kapasitas ginjal, kemampuan ginjal mengeluarkan air dalam jumlah besar berkurang. Pada keadaan inkontinensia urin, yaitu suatu keadaan tidak mampu menahan buang air kecil atau pengeluaran urin di luar kesadaran, ini menyebabkan lansia sering mengurangi minum sehingga berisiko kurang cairan atau dehidrasi. Kemudian terkait dengan kemampuan motorik yang menurun menyebabkan lansia mengalami kesulitan untuk makan. Selanjutnya, pada fungsi otak, penurunan daya ingat jangka pendek, melambatnya proses informasi, dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, di mana ini terjadi akibat fungsi sel otak yang menurun. Berdasarkan perubahan-perubahan di atas, maka kita ketahui bahwa lansia sangat memerlukan asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk mempertahankan status gizi yang optimal dan juga untuk mencegah atau mengurangi risiko penyakit degeneratif atau kekurangan gizi. Berikut 8 rekomendasi gizi seimbang untuk lansia. Pertama, jaga keseimbangan energi untuk mencapai dan menjaga berat badan yang ideal atau normal. Pola makan sehat diutamakan seperti asupan makanan dan minuman yang padat gizi. Yang dipilih dalam hal ini adalah sumber protein seperti susu dan hasil olahannya yang rendah lemak, daging khas,
telur, kacang-kacangan, unggas, dan biji-bijian. Kedua, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh untuk menghindari resiko terjadinya diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia, stroke, dan juga penyakit jantung. Ketiga, membiasakan mengkonsumsi sumber kalsium dan vitamin D, misalnya susu, untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang dan gigi. Kemudian, membiasakan diri terpapar sinar matahari pagi agar dapat membantu pembentukan vitamin D aktif di dalam tubuh. Keempat, membiasakan mengkonsumsi sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, dan berbagai sumber serat makanan dan kalium, terutama sayuran yang berwarna hijau, merah, atau orange. Serat penting bagi kesehatan lansia, selain untuk melancarkan pencernaan dan mencegah konstipasi, juga untuk mengontrol kadar lemak dan gula di dalam darah. Berikutnya yang kelima, meminum air putih sesuai kebutuhan. Anjuran konsumsi air untuk lansia sekitar 1.500 sampai 1.600 ml atau sekitar 6 gelas per harinya. Atau jika dihitung dengan 25 sampai 30 ml per kilogram berat badan per hari. Yang keenam, memastikan bahwa kebutuhan gizi sudah terpenuhi dari asupan makanan sehari-hari. Bila perlu, dapat mengkonsumsi suplemen untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih zat gizi pada kondisi khusus. Ketujuh, memastikan bahwa pola makannya sehat dan dapat mencegah penyakit terkait makanan. Makanan setengah matang harus dihindari, sebaiknya harus memenuhi 4 prinsip keamanan pangan, mulai dari bersihkan, pisahkan, olah atau masak, dan disimpan pada suhu yang tepat. Yang kedelapan, tetap melakukan aktivitas fisik. Yang disarankan adalah aktivitas fisik yang ringan, seperti berjalan santai, bersepeda, berkebun, yoga, atau senam lansia. Selain menjaga kelenturan otot, aktivitas fisik tersebut dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan kebugaran tubuh. Untuk menjaga daya tahan tubuh lansia, bisa didukung dengan superfood. Superfood ini setidaknya mengandung 2 jenis zat gizi dan memiliki densitas energi yang tinggi, kaya akan sumber serat fitonutrien, antioksidan, vitamin, mineral, protein, dan asam lemak omega 3.